Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, pemirsa yang kami hormati, renungan kali ini renungan kita mengantarkan bahwa hidup itu berat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tidak ada orang yang menjalani kehidupan dengan ringan, entah kaya, entah miskin, entah besar, entah kecil, penuh tantangan. Nah, khusus kali ini kita akan melihat di dalam hidup kita sehari-hari tidak pernah lepas dari dua hal yang kita sebut, yang kita kenal dengan bala dan fitnah. Dua kata ini yaitu bala dan fitnah dalam bahasa sehari-hari berkonotasi negatif. Bala bencana, petaka, dan seterusnya. Fitnah dipahami, dimaknai sebagai tuduhan yang tidak berdasar, yang mengada-ada. Nah, kalau kita melihat secara rinci apa yang Quran sampaikan mengenai dua kata tadi, bala dan fitnah, ternyata tidak negatif. Bala, semua orang hidup mendapat bala, para nabi pun mendapat bala. Nabi Sulaiman alaihissalam yang sudah dikaruniai kemampuan mengelola, memerintahkan jin, setan, binatang, arah angin, dan seterusnya, ketika mendengar ucapan para semut, dia berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Ini adalah bala dari Tuhanku untuk menguji apakah aku iman atau kufur. Pada sisi lain, ketika orang mukmin mengalami kesuksesan dalam pertempuran, Allah menyatakan, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama wa liyubliyal mu'minina minhu balaan hasana. Ada kata bala, tapi bala yang hasan, yang baik. Jadi kalau kita renungi, ternyata bala itu adalah ujian untuk menguji seberapa teguh, seberapa kokoh kita memegangi, meyakini konsep atau keyakinan-keyakinan. Kita sudah berkata semua adalah milik Allah. Kita sudah deklarasi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita adalah milik Allah. Dengan demikian kegagalan, keberhasilan, dan semuanya adalah tidak lepas dari kodrat dan iradah Allah. Tetapi kadang menjadi lupa, ketika sukses, ketika berhasil akan berkata, ini adalah ilmuku, ini tidak lain dari usaha kerasku, dari riyadhahku, dari aku. Sebagaimana Qarun, orang yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang menjadi kaya raya, Qarun berkata, ini semua tidak lain dari ilmu yang aku pahami. Jadi kembali lagi, bala adalah ujian untuk melihat seberapa teguh kita dalam memegangi, meyakini sebuah konsep, sebuah keimanan. Adapun fitnah juga ujian. Orang yang berkata saya beriman kepada Allah tentu akan diuji oleh Allah. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak ada fitnah, tentu ada fitnah, tentu ada ujian. Kemudian kita hidup bersama-sama dengan orang lain, masing-masing mempunyai pemikiran, punya ide, gagasan yang kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan karena perbedaan orientasi. Ini disebut sebagai fitnah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, atas biru, satu sama lain menjadi fitnah. Apakah kamu akan sabar? Pemirsa, dalam saat ini kita melihat ada dua tegangan besar. Satu, ingin ada
pembatasan sosial skala besar sehingga masyarakat berhenti aktivitas untuk memotong rantai penyebaran COVID. Pada sisi lain, ketika semua berhenti, bagaimana dengan distribusi barang, ekonomi juga bisa berhenti. Kalau berhenti menimbulkan masalah yang lain, maka kadang menjadi silang sengketa. Satu sisi ingin berhenti total, satu sisi ekonomi jalan. Ini adalah fitnah dalam makna untuk menguji seberapa cerdas kita, seberapa bijaksana kita dalam menyikapi suasana. Jadi para pemirsa, kalau kita renungkan secara mendalam, kita akan menemukan hal-hal yang manis, hal-hal yang indah dari bala dan fitnah. Dan lepas dari itu semua, dengan adanya bala dan fitnah, kita akan menjadi lebih kokoh, lebih maju, lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Demikian untuk renungan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.